Sebagian besar orang mulai menyadari ada dua kelompok yang pergerakannya selalu dewasa. Kelompok pertama adalah para penghuni penjara yang selalu terlacak melalui CCTV. Kelompok kedua adalah semua orang yang sejauh mereka aktif menggunakan internet setiap hari. Ya, selamat datang di dunia pengawasan kapitalisme. Demikian deskripsi tentang kapitalisme pengawasan, seperti yang disampaikan oleh Sosana Sumbo dalam telaah berjudul The Secret Surveillance Capitalism. Gegap gempita kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI yang melanda Indonesia belakang ini seiring peluncuran ChatGPT yang perlu diletakkan dalam konteks beroperasinya genus kapitalisme ini. Subab lebih lanjut menjelaskan kapitalisme pengawasan dengan menjelaskan bahwa era big data dewasa ini ada pihak yang lebih canggih dan paripurna kemampuannya dibandingkan institusi manapun dalam melakukan operasi mata-mata atau surveillance kepada hampir semua orang. Karena aktor pengawasan itu bukan lembaga intelijen negara atau institusi formal lainnya, melainkan korporasi swasta, yakni perusahaan, platform digital atau aplikasi. Pengawasan yang dilakukan terutama bukan karena alasan politis atau keamanan, melainkan karena alasan ekonomi. Sehingga mereka diawasi bukan karena mengancam atau berbahaya, melainkan sebaliknya karena mereka dibutuhkan sebagai pemasok data perilaku secara cuma-cuma, sekaligus objek perikanan digital yang menerabas ke sekat-sekat privasi. Dan peralatan itu mudah didapatkan oleh semua orang atau dimiliki oleh semua orang, yaitu handphone dan peralatan yang langsung berhubungan dengan internet. Dari sinilah saya menganggap bahwa ada ketimpangan yang terjadi tentang barter data para pengguna, pemilik, dan perusahaan. Konsep kapitalisme pengawasan menghadirkan pandangan kritis untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi antara kita dan perusahaan raksasa digital seperti Google, Facebook, Apple, Amazon, dan Microsoft. Mereka selalu hadir dengan layanan-layanan digital yang menggiurkan, namun tak ada yang benar-benar gratis di sini. Layanan gratis mesti dibarter dengan data pengguna yang gratis. Pengguna internet umumnya tak perlu membayar atas layanan yang disediakan perusahaan platform digital. Sebaliknya, mereka juga tidak dibayar atas kontribusi dalam memasok data perilaku setiap hari ke perusahaan platform digital. Pada prinsipnya, semakin aktif kita secara digital, semakin banyak data perilaku yang ditambang oleh Google, Facebook, Amazon, TikTok, dan Microsoft. Dan platform aplikasi lainnya. Semua data tentang kita di cross-check sampai ke ranah privat. Tentang bagaimana perilaku atau orientasi hidup kita, apa kebutuhan dan masalah kita terus dikumpulkan yang kemudian ditata, dianalis dalam apa yang disebut dengan big data. Nah, big data inilah titik tolak dari proses rekayasa komputasional atau rekayasa mesin komputer yang dijalankan oleh manusia. Tanpa big data, perusahaan platform digital tak akan bisa mengembangkan layanan iklan digital yang tertarget pada penggunaannya atau produk AI yang semakin lama semakin mendekati kemampuan nyata manusia. Dalam konteks yang sama, platform digital hadir dengan jargon free online culture. Bagikan apa yang Anda miliki, maka Anda akan menjadi warga net yang baik. Kira-kira demikian keuntungan platform yang melekat pada free online culture. Sebagai warganet, kita selalu terdorong untuk membagikan apapun informasi yang kita miliki. Maka, hampir semua jenis informasi dapat kita peroleh di jagat maya. Dari analis politik, kajian filsafat, resep memasak, kiat merawat bayi, cara bercocok tanam, trik jual beli saham, hingga kumpulan doa-doa religius. Semua hal-hal dibagikan cuma-cuma di sana. Bahkan hampir semua kalangan profesi, mulai dari penulis, penerjemah, dokter, pengacara, analisa politik, ahli keuangan, hingga novelis, itu didorong membagikan keahlian spesifik masing-masing dan berkontribusi pada terwujudnya free online culture. Semua informasi itu lalu dianalisa dan diolah untuk menghasilkan model pengetahuan, perilaku dan tindakan yang berfungsi sebagai bahan baku dari proses pembelajaran mesin.
Hasilnya adalah perangkat program atau aplikasi komputasional yang semakin lama semakin pintar dan canggih. Dari sini kemudian lahir produk-produk AI yang keberadaannya kian menggantikan posisi para profesional yang telah berkontribusi memasok data tentang pengetahuan, perilaku, dan tindakan itu. Tentu saja muncullah sebuah problematika yang serius di sini. Dari data informasi yang dipasok atau diambil dari para profesional. Diciptakannya mesin perangkat atau aplikasi yang di dunia nyata kian melakukan perubahan posisi para profesional. Jaron Lanier pernah menyatakan, free online culture ini sesungguhnya tak semata-mata berbicara pentingnya budaya berbagi secara online. Free online culture ini mencerminkan sistem ekonomi yang tak bersandar pada prinsip ketidakadilan, di mana setiap orang akan mendapatkan imbal balik yang setimpal dengan kontribusinya terhadap sistem ekonomi itu. Monetisasi produk AI dalam praktiknya hanya menjadi hak istimewa perusahaan platform digital dengan kemampuannya untuk melakukan rekayasa komputasional dan membangun model bisnis di atasnya. Sementara pengguna internet kebanyakan tak memahami proses dari konsekuensi dari free online culture ini. Lalu yang menjadi pertanyaan, untuk apa data pengguna ditampung oleh platform? Semakin banyak layanan yang diakses, semakin banyak waktu mengakses, semakin banyak data perilaku pengguna yang tertambang. Semakin melimpah pula surplus perilaku pengguna yang dapat digunakan oleh perusahaan platform digital untuk menggerakkan mesin data pengguna untuk menghasilkan produk kecerdasan yang lebih paripurna. Inilah yang terjadi pada fenomena ChatGPT tak lama setelah diluncurkan OpenAI pada November 2022. ChatGPT ini menangguk popularitas yang sangat luar biasa. Muncullah sebuah dorongan psikologis agar setiap orang itu menjadi yang pertama menggunakannya. Yang terjadi di sini adalah suatu produk kecerdasan dibuat dengan bersandar pada data perilaku pengguna, lalu dipasarkan untuk menghasilkan perilaku pengguna yang lebih banyak lagi. Di mata kritikus seperti Lanier dan Sumbo, itu dorongan pada pengguna internet untuk senantiasa menggunakan layanan digital sehingga menghasilkan arus data pengguna yang tak berujung. Itu setara dengan eksploitasi majikan atas budak atau tuan tanah atas pekerja kasar dalam konteks perbudakan di masa lalu. Satu hal yang bertolak belakang dengan spirit demokrasi atau liberalisme yang memperjuangkan hak pekerja atau jerih payah yang mereka yang sebelumnya dikuasai oleh majikan atau tuan tanah. Dalam konteks ini lahir perspektif baru yang menempatkan data pengguna sebagai hak milik pengguna internet, yaitu data as labor atau data sebagai tenaga kerja. Pengagasnya adalah pakar digital yaitu Eric Posner dan Eglin Well. Mereka bahkan sempat menginisiasi gerakan global pembentukan serikat pengguna internet. Posner dan Well menjelaskan perspektif data sebagai tenaga kerja menempatkan data pengguna sebagai aset milik pengguna, sehingga pemanfaatannya itu mestinya memperhatikan kedaulatan dan kepentingan mereka. Di sisi sebaliknya terdapat perspektif data as capital yang melihat data pengguna sebagai sampah konsumsi digital tak berguna yang diolah kembali oleh perusahaan platform digital agar memiliki nilai ekonomi. Perspektif ini beranggapan data pengguna lebih bernilai produktif justru jika diserahkan pengolahannya kepada perusahaan platform digital guna untuk membantu pengembangan inovasi teknologi informasi. Sebaliknya, perspektif data sebagai tenaga kerja melihat pemanfaatan data pengguna selama ini hanya terjadi dalam kerangka mendukung proyek-proyek bisnis perusahaan platform digital. Para pengguna internet hanya menjadi objek eksperimental dan proyek-proyek tersebut. Perspektif data as capital memproyeksikan suatu sistem kerja baru di mana produk AI dapat menjalankan fungsi-fungsi mekanisme seminimal mungkin campur tangan manusia. Di sisi lain, perspektif data sebagai tenaga kerja mempertanyakan jika AI telah menggantikan fungsi manusia, lalu bagaimana manusia jika kecerdasan mereka diambil oleh AI?
AI di sini terutama dilihat sebagai sarana bagi perusahaan raksasa digital untuk menciptakan sistem kapitalisme yang sangat memusat, sangat efisien, dan tidak banyak menyerap tenaga kerja manusia. Perspektif data sebagai tenaga kerja hadir bukan untuk menolak proyek AI, melainkan untuk menegaskan betapa sentralnya kedudukan pengguna internet dalam proyek tersebut. Pengembangan produk-produk AI semestinya selalu memperhatikan kepentingan pengguna internet dan tak hanya menjadikan mereka semata-mata sebagai objek pemasaran atau penerapan produk tersebut. Ketika penggunaan internet sedemikian rupa kecanduan aplikasi digital terus terjerat dalam siklus penambangan data yang tak berujung, serta sekian terjepit oleh desakan perubahan digital yang begitu cepat. Lalu siapakah yang peduli pada nasib mereka? Kalau kalian punya jawaban, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian konten video kali ini, tetap like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di konten video selanjutnya.